Dan kalau bisa di perkuliahan itu ambil 1 atau 2 mata kuliah yang difokuskan. Nah, ini nih yang kita tuh jarang sekali memfokuskan beberapa mata kuliah. Nah, kita harus bisa semua gitu ya. Padahal kita harus fokus ke beberapa mata kuliah tadi, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat TGD. Kembali lagi kepada acara kami yaitu podcast Triguna Dharma. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita itu ada kedatangan ya. Maksudnya kita berjumpa langsung sama alumni, salah satu alumni kampus STMIK Triguna Dharma itu angkatan ke 2014. Di sini kita lokasi di Cafe Home Coffee di daerah Langau Seprang. Nah, kita langsung aja kita sapa, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Prido. Wis, apa kabar nih Bang Prido nih? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Kayaknya sekarang udah banyak kesibukan ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tidak begitu sibuk ya, ada. Ada ya. Bang Rido, boleh dong nih kita cerita-cerita dikit ini ya kan, santai gitu. Bang, dulu masuk Triguna Dharma itu dari mana sih Bang? Infonya pertama kali dan jatuhkan pilihan di Triguna itu kenapa gitu? Alasannya apa gitu? Kalau kenapa bisa di TGD, tahu dari mana? Dahulunya itu dari iklannya dari radio. Oh, dari radio ya Bang? Dari radio, karena sering dengar radio, ada iklan-iklan kampus IT tentang kampus-kampus komputer. Memang ini ya minat gitu, minat. Istilahnya bahasanya itu sur gitu kayaknya. Sur ya Bang ya. pengen tahu komputer itu bagaimana. Jadi dengar dari iklan radio, jadi kita penasaran, ya cari informasi lah gitu kan tentang kampus TGD ini bagaimana. Oh gitu. Dari waktu SMA sudah ada minat di komputer atau memang tiba-tiba aja gitu? Kalau dari SMA sebenarnya sih nggak minat, bukan nggak minat ya, belum ada minatnya, belum tahu komputer itu apa. Lebihnya sih sebenarnya dulunya itu pengennya ke pilot. Mau ke pilot ya? Itu dia. Cuman karena tinggi badan nggak memadai. Ya. Kurang, ya jadinya itulah tidak tercapai. Tidak tercapai. Jadi Terus seiring berjalannya waktu ya kerja aja gitu. Belum ada kepikiran untuk kuliah, belum ada. Begitu tamat sekolah nggak ada kepikiran untuk kuliah. Oh jadi setelah tamat SMA itu nunda dulu ya? Nunda dulu untuk kuliah gitu. Nundanya tidak ya. Tapi belum ada kepikiran untuk kuliah. Oh, belum ada kepikiran untuk kuliah. Jadi dari 2006 selesai SMA itu ada jeda sekitar 4 tahun. Wow, lama ya. Dari rentan dari 4 tahun itu ya di situ melihat juga lah ya kan. Masa mau kehidupannya begini terus nih gitu, nggak mungkin kan, harus ada kemajuan gitu. Nah, apa gitu. Nah, kuliah pun cocok gitu kan. Tapi kuliah masih bingung nih mau kuliah apa gitu kan. Ada juga kepikiran niatnya mau ngambil kuliahnya ke hukum gitu kan. Cuman ya itu tadi takutnya nggak sanggup gitu kan. Nah, bener. tuh kemudian dari situ dengar iklan-iklan nih dari radio, ada kampus jumpalah Triguna komputer gitu ya kan? Triguna Dharma. Cari tahu nih di mana lokasinya, ternyata ada di Jalan Anasution. Kita cari brosurnya, ketemu, lihat pun ya bisa ini gitu kan. Pengen tahu nih apa aja itu komputer gitu. Di situlah. Nah, berarti Bang setelah lulus nih dari SMA nih ya kan, belum kepikiran, itu kan kerja tuh ya. Nah, itu apa kerjanya di bidang komputer juga nggak sih? Kebetulan tidak ya? Tidak. Jadi setelah itu ada juga nganggur selama 2 tahun di rumah gitu kan. 2008
sampai 2013 Ya. itu ada kerja di satu perusahaan makanan ringan di Tanjung Merawa. Masuk di sana itu sebagai di bagian gudang, bukan di bagian komputer sama sekali. Jadi Bukan di bagian komputer sama sekali, Nah. di gudangnya ya, di gudangnya, di bagian gudang bahan bakunya gitu bahan bakunya. untuk diproduksi gitu kan. Di situ. Nah, setelah kerja di situ kebetulan dapatnya hanya satu shift, hanya pagi. Hanya pagi. Ya, dari situ baru kepikiran punya, oh lumayan ini pagi, sorenya kan waktunya luang, Ya. bisa diusahakan untuk waktu yang lain gitu, apa gitu kan. Di situ baru kepikiran, oh kuliah aja gitu. Oh, kuliah aja. Kuliah aja. Nah dari situlah baru kuliahnya itu ambilnya ke Triguna Dharma, karena kan sebelumnya memang udah pingin juga, dari dulunya memang pingin ke Pengen komputer juga ke gitu. komputer ya. Nah setelah tahu iklan-iklan itu kan, jadi pengen ke komputer. Jadi setelah 2008 itu kerja dapat 2 tahun, biayanya sudah ada gitu kan, biaya untuk pendaftaran, Ya. untuk yang lain-lainnya sudah memadai. Nah 2010 baru daftar kuliah di Triguna Dharma. Cakep. Sambil bekerja, pagi bekerja, pulang jam 3 sore. Ya. Dari jam 3 sore persiapan di rumah, jam setengah Berangkat 5, lagi ke Medan. berangkat kerja, berangkat kuliah. Kuliah lagi ke Medan. Masya Pulang Allah. pulang kuliah sampai Iya, jam 9, jam 10, kadang sampai jam 11 sampai rumah. Gitu. Gitu. Terus gini nih bang, abang kan ini lama nih masuk kuliahnya, gitu kan. Otomatis pada saat masuk ke kuliah itu kan jumpa sama yang di bawah tuh usianya. Secara apa juga banyak lah yang udah berstatus, ada yang banyak masih lajang juga gitu. Kira-kira ada minder nggak sih bang? Ah ini masih bocil-bocil nih ibaratnya gitu kan. Aku udah agak berisi berumur sedikit gitu kan. Kira-kira ada minder nggak di situ bang? Minder tidak ada sama sekali, karena untuk kuliah itu bukan mandang usia seseorang. Cakep nih, cakep. Karena kita kuliah mencari ilmu, mencari pengetahuan. Nah dari situ kita nggak perlu pandang, oh kawan-kawannya itu di bawahnya gitu, ya anggap aja sama, karena kita sama-sama belajar gitu kan. Gitu berarti ya kita nggak perlu minder gitu bang ya? Perlu, nggak harus Nggak harus, walaupun anak-anak di bawah umur lah gitu kan, kawan kita gitu kan. Tujuannya satu, kalau kita sekolah tinggi, kuliah, tujuannya satu, menuntut ilmu. Itu aja, nggak usah pikirin kawanku di bawah ini, nggak mau minder lah, malu lah, udah tua. Kalau untuk belajar itu nggak ada istilahnya usia, mau usia berapapun kalau kita niat belajar ya bisa belajar. Cakep. Ini nih yang perlu sama kita nih guys. Nah, bahwasannya kita itu kerja, ya kan, tak menghalangi juga usia kita untuk menuntut ilmu, gitu, ya kan Bang Frido ya. Nah, terus gini Bang, kapan? Ini kan abang sekarang programmer nih, ya kan? Dari yang dulunya pekerja di pabrik, di gudang, ya kan? Nggak ada kepikiran, nah sekarang jadi programmer nih. Kapan sih bang? Kira-kira tuh abang tuh jatuh cinta tuh sama yang namanya programmer. Kapan tuh bang? Jatuh cintanya itu, Minatnya tuh muncul gitu. muncul itu setelah kuliah di Triguna Dharma. Setelah kuliah di Triguna Dharma. Nah, di situ ada mata kuliah yang namanya itu tentang pemrograman. Nah, di situ minatnya itu bisa ya kayak gini gitu. Di dalam komputer ada satu aplikasi, apa yang kita mau berjalan ini bisa kita atur gitu, bisa kita buat gitu. Nah, bagaimana itu cara membuatnya gitu kan? Nah, di situ timbul rasa penasaran. Berawal dari penasaran. Iya, berawal dari penasaran kenapa bisa begini, dan berpikir teman atau orang lain itu bisa gitu kan, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah itu pun buat motivasi gitu. Motivasi juga ya bang ya. Iya, orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Bener, Apa yang bener, mereka bener. bisa, ya tentu kita pun pasti bisa buat. Cuman caranya mungkin berbeda gitu. Caranya yang berbeda itu. Cara kita belajarnya berbeda.
Nah terus bang, siapa nih dosen ini yang jadi inspirasi abang ini nih? Waktu belajar malam, tapi dia tetap memberikan cara pengajar itu bagus, ya kan? Sehingga memotivasi abang ini untuk terus datang terus tuh. Kira-kira ada nggak dosen yang buat abang apalah menarik untuk semakin semangat gitu bang? Kalau dosennya karena setiap mata kuliah setiap semester kadang berganti. Ya. Cuman untuk dosen memang belum ada. Tapi kalau misalkan yang membuat motivasi yang semangat untuk datang hanya satu. Apa tuh? Tentang pemrograman itu aja. Waduh, kayaknya udah termindset nih dari programmer ini. Jadi mau datang itu belajar mata kuliahnya itu yang mau dipelajarin, yang diseriusin tentang pemrograman itu. Gitu. Jadi kadang di setiap semester kan dosennya tentang pemrograman beda. Nanti di semester 2-nya beda lagi gitu. Jadi nggak bisa ketemu dosen mana yang pas di hati gitu kan. Gitu. Jadi ya mereka macam dosen-dosennya itu mereka hanya memberikan dasarnya seperti apa. Nah, lebihnya kita yang mencari. Cakep. Ini nih. Jadi kuliah itu menuntut ilmu tidak hanya harus dari dosen semua ya bang ya, ilmunya ya. Iya. Kita harus mencari sendiri, mencari tahu tentang ilmu pemrograman itu gimana, kan gitu bang. Iya, karena di dalam perkuliahan atau dalam sekolah itu mereka hanya memberikan dasarnya. Itu yang utama, dasarnya. Kita tahu dasarnya, kita paham dasarnya, insya Allah kita bisa masuk ke yang lebih tinggi lagi, ke menengahnya gitu, karena kita basicnya sudah ada. Iya benar. Cakep bang. Terus sekarang nih bang kan udah selesai kuliah di programmer. Sekarang abang fokusnya nih di pemrograman apa gitu bang? Gitu bang. Alhamdulillah sekarang ini fokusnya di pemrograman web. Web ya. Yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Gitu. Karena memang sebenarnya apa yang kita pelajari di kuliah, di perkuliahan itu belum tentu sama dengan apa yang nanti kita saat bekerja. Bener, setuju tuh bang. Saya setuju tuh bang. Karena begini, sewaktu di perkuliahan itu yang di mata kuliah itu yang diajarkan itu seperti pemrograman Visual Basic, PHP juga ada, Java juga ada, MATLAB ya kan? MATLAB juga ada. Gitu. Nah, tapi kita tidak bisa berfokus sama itu gitu, tidak bisa gitu, karena belum tentu yang kita pelajari ini di saat kita kerja di kerjaan itu memakai itu. Kayak kita pun harus berkembang juga. Dituntut bisa, Pak. Iya. Jadi kebetulan di tempat saya kerja ini memakai bahasa pemrograman PHP. Dan pemrograman PHP itu kebetulan juga di perkuliahan sudah diajarkan. Jadi basicnya udah ada lah gitu ya kan. Sudah tahu, sudah paham, walaupun kurang begitu paham kali, tapi sedikit-sedikit paham. Kekurangannya kita yang cari sendiri. Gitu. Wah, seru nih guys. Seru nih. Kita ngobrol asik pagi ya kan di salah satu kafe di daerah Lengau Seprang. Ini kita bahasanya keren nih tentang pemrograman gitu. Wah, seru bang. Ini kan kita nih udah masuk nih di zaman revolusi 4.0 nih bang. Ya kan? Perkembangan industri itu sangat cepat kali bang. Nah, kira-kira bang, penting nggak sih bang kita ngambil kuliah IT bang saat ini bang? Dimana bisnis startup itu banyak sekarang tuh bang, ya kan? Ada Lazada, ada Shopee dan lain-lain bang. Kira-kira penting nggak bang kita kuliah IT di zaman sekarang ini? Menurut saya pribadi nih sangat penting. Sangat penting ya bang. Sangat penting karena kedepannya itu dunia ini bakal menjadi digital. Semua transaksi kemungkinan bisa saja digital. Tidak ada lagi yang namanya itu uang cash atau apa. Nah, dunia digital itu kan identik dengan masalah tentang itu tadi IT, komputer. Nah, saya rasa sih ya penting lah. Penting ya bang ya. Secara job desk juga
Banyak ya. banyak perusahaan-perusahaan yang memang mencari itu sekarang ini dalam bidang IT. Gitu. Karena semua di perusahaan itu, walaupun nggak semua ya, mungkin di perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas itu yang bisa dibilang maju atau benefit gitu kan, mereka sudah menggunakan sistem dalam perusahaannya. Semua data, semua contoh penjualan, semua data-data karyawan itu sudah tercatat secara sistem, tidak lagi manual. Iya. By sistem digital. Iya. Jadi bahkan sudah ada yang absensinya itu pun absensi online gitu. Nah itu absensi online gimana ya? IT juga kan. Bener-bener. Pemrograman juga. Sangat penting ya bang. Sangat penting sekali. Gila. Serius nih. Seru nih. Wah. Sekarang bang udah berapa lama bang jadi programmer nih bang? Atau tamat dari kuliah langsung ke programmer atau gimana gitu? Jadi kilas balik ya. Iya kilas balik lagi. Tentang saat kerja sambil kuliah di 2008 sampai di 2013 itu kan kerjanya di pabrik kan. Oh masih di pabrik ya? Pabrik di gudang. Di gudang. Ya? 2013 sampai dengan sekarang itu saya kan udah pindah lah, bukan di pabrik itu lagi, pindah ke perusahaan yang lain. Kebetulan di situ menerimanya itu awalnya sebagai teknisi. Awalnya sebagai teknisi komputernya. Jadi dari 2013 sampai dengan 2016 3 tahun ya, 2013 2016 selama 3 tahun itu masih di teknisi. Oh masih di teknisi Komputer. Pemrograman hanya belajar otodidak di situ. Otodidak. Iya, jadi ambil dari internet itu contoh pemrograman, kita download, kita lihat skripnya, codingnya kita lihat, kita baca, kita pelajari lah. Nah dari 2013 itu 2013 2016 di 2016 pertengahan itu dapat promosi sebagai programmer. Bisa atau enggak gitu kan ya, insya Allah bisa. Pertamanya langsung PHP tuh? Pertamanya itu masih di VB.net ya kan. Nah, masih di situ. Kebetulan di perkuliahan itu sudah dipelajari juga. Wah, sudah paham dasar-dasarnya dasar-dasarnya gitu. Hanya gitu. Nah, disitulah belajar dari 2016 sampai 2018 itu masih pakai VB kan gitu. Kemudian dari 2018 pertengahan ke 2019 sampai dengan saat ini perusahaan itu menuntut itu kita mau pemrograman yang fleksibel dan bisa diakses dari manapun. Beralihlah ke web. Karena web lebih fleksibel, bisa diakses dari luar juga bisa. Benar. Kalau VB kan dia hanya istilahnya lokal, dia harus diinstal di satu komputer. Mereka mau pakai program itu install dulu di komputernya, install lagi di komputernya. Iya. Kalau untuk perusahaan yang sudah sistematis, yang sudah datanya itu link berkaitan lah gitu ya. Itu agak sulit. Karena mau dari perusahaan ini supaya pemrogramannya itu bisa diakses dari luar. Si punya perusahaan ini mereka bisa buka programnya, mau dia di luar negeri, mau dia di Singapura, mau apa, dia bisa tetap akses. Saya dari situ dituntut untuk bagaimana pemrogramannya, ayo kita upgrade. Nah dari 2018 sampai dengan sekarang dari program PHP itu memang sih belum menguasai ya, walaupun tahu dasar-dasarnya dikit, mau tidak mau kan karena kita dituntut ya, kita harus belajar lagi. Intinya jangan capek untuk jangan capek untuk belajar. Waduh. Jangan capek untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Dalam agama kita ya, Muslim, Islam, itu hukum menuntut ilmu itu wajib. Mantap nih. Wajib bagi
seorang muslim yang berakal, yang sehat, yang waras, itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Cakep, masya Allah. Jadi kalau udah wajib, ya mau nggak mau harus. kalau ditinggalkan berarti Wah, dosa dong berarti. itu wajib. Bener. Jadi janganlah untuk menuntut ilmu. Jangan malu. Iya, jangan malu kalau ingin maju. Iya, keren nih, cakep nih. Nah, terus gini bang, abang kan bisa kita katakan itu senior lah itu ya kan, programmer senior lah atau senior menengah-menengah gitu lah ya. Menengah menuju senior lah. Oke. Jadi bang, ada nggak nih bang perbedaan antara programmer junior sama yang senior gitu bang? Kira-kira beda di mana tuh? Mungkin ya junior itu mungkin mereka kan belum begitu paham kali mungkin ya susunan logikanya, algoritmanya, skripnya gitu. Mungkin masih sering terjadi error. Biasa yang pemula ini kan masih menggebu-gebu gitu ya, pengen semangat kali ya kan, antusias ya kan. Ya mungkin hanya copy paste ya kan, cuman kurang begitu dipahami skrip tadi, algoritma tadi itu ya, sering terjadi error logikanya ya kan. gitu ya. Kalau yang seniornya ini mungkin ya karena sudah berpengalaman, sudah sering terjadinya error, mereka sudah paham, mungkin susunan tulisan skripnya itu mungkin lebih rapi, algoritmanya juga rapi, logikanya pun dapet gitu kan. Kalau masalah errornya mungkin ya sedikit terjadi gitu. Walaupun masih ada lah gitu ya, sambil belajar lah ya kan gitu. Karena kan namanya manusia nggak luput dari salah gitu. Ya, kadang pemrograman ini memang titik koma itu sangat diperhatikan. Ini nih yang buat kadang kesel nih, serius waktu belajar. Ini kita nih udah capek nih, belajar gitu, udah buat nih sampai bingung, ada error. Rupanya titik komanya itu Ya jauh. gila. Ya mungkin pemula seringnya begitu karena mereka kan belum paham, belum tahu skrip itu kan harus ada titik koma atau gimana. Benar. Saya aja terkadang lupa titiknya kurang satu aja, ya program nggak jalan ya. Yang sangat betul-betul harus detail ya Bang? iya, harus sangat lebih teliti lagi. Oke Bang, tadi kita udah tahu nih perjalanan abang ya kan, memilih kampus Triguna Dharma, terus abang ambil kelas sore, terus kerja sambil kuliah gitu kan Bang. Nah kita sampai di penghujung nih Bang, sampai di acara lah ya kan. Terasa juga. Nggak terasa. Terus kira-kira ada nggak pesan abang ini untuk mahasiswa aktif di kampus kita, di kampus Triguna Dharma, dan calon-calon siswa itu yang mau menjadi mahasiswa di Triguna Dharma? Boleh dong motivasi abang untuk kesan abang gitu Bang? Boleh disampaikan? Iya. Kalau untuk mahasiswa baru ya, calon siswa ke mahasiswa baru, calon mahasiswa ini tadi ya, kalau memang ingin kuliah sungguh-sungguh benar-benar gitu kan, dan pastikan itu kuliah itu tujuannya apa gitu. Dan kalau bisa di perkuliahan itu ambil 1 atau 2 mata kuliah yang difokuskan. Nah ini nih yang kita tuh jarang sekali memfokuskan beberapa mata kuliah. Kita harus bisa semua gitu ya, padahal kita harus fokus ke beberapa mata kuliah tadi Bang. Iya. Jadi nanti kita di akhirnya bisa dapat. Jadi begitu kita selesai kuliah itu ada yang lengket sama kita gitu. Contohnya ya misalkan ya kita harus lihat diri kita juga. Diri kita ini lebih kemana? Lebih ke programmer atau lebih ke desain atau lebih ke fotografer atau ke mana ya lainnya lah gitu kan. Nah, kita tentukan mau yang mana gitu. Jadi begitu masuk kita sudah tentukan, ya udah
bukan berarti mata kuliah lain itu diabaikan, tidak, tapi ada yang difokuskan supaya kita kuliah itu ada yang kita dapat dan tidak sia-sia. Setelah selesai, bahkan pun kalau kita memang fokus sebelum selesai, ya insya Allah kita sudah bisa paham gitu. Bahkan dalam perkuliahan mungkin ya kalau yang di programmer dia udah paham, udah bisa, mungkin dia bisa buat ngejob ya, bisa cari program ya kan, dapat income lagi tuh. Waduh. Itu ya, kalau untuk mahasiswa yang aktif ini yang sedang kuliah, semangat kuliahnya ya, serius gitu Serius kan. ya. Bagi yang bekerja ambil kuliah itu bagus banget, nggak membebani orang tuanya gitu kan, istilahnya dia punya penghasilan, bisa bayar orang kuliah, nilai plus buat dia gitu kan. Tapi bukan berarti kita itu ya suka-suka hati kita gitu kan, karena sudah kerja terus kuliahnya ya suka-suka hati gitu kan, ya nggak harus gitu juga. Kalau bisa ditekuni juga, mana tahu di saat perkuliahan kita itu ada satu mata kuliah itu dan di kerjaan itu dibutuhkan gitu, kita bisa pahamin di kuliah itu tadi kan, bisa kita fokuskan. Bener. Ya kan kita bisa naik lagi di kerjaan kita gitu. Jadi istilahnya kita udah punya pegangan, udah punya ilmunya gitu. Cakep nih. Berarti kalau kita udah kerja dan kita sudah mengambil keputusan untuk sambil kuliah, jangan main-main juga, ya kan? Kita nggak boleh main-main dengan kuliah kita. Iya. Gitu. Ya kita harus fokus ya bang ya, dua-duanya bang ya. Gitu. Dan satu tadi tuh bang, sadar tuh bang, berhenti menjadi beban keluarga. Nah itu dia tuh. Kalau bisa ya kita yang membiayain keluarga kita gitu. Masya Allah, itu lebih wow lagi ya bang. Ya, insya Allah rezekinya lancar gitu. Amin. Tuh. Oke. Nah, terus bang, tadi kan udah jelas itu untuk mahasiswa baru gimana ya kan, terus mahasiswa aktif. Ada nggak bang poin penting sih bang? Poin penting untuk mahasiswa aktif nih bang. Kadang kan mereka itu ya masih buyar gitu bang, belum bisa fokus lah gitu. Nah, apalagi yang sambil kerja, itu gimana cara memfokuskannya tuh bang? Nah, kalau untuk yang kuliah, istilahnya bukan kuliah, kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah gitu bang. Kerja sambil kuliah itu ya jangan jadikan jangan bermain-main lagi untuk kuliahnya gitu. Karena kuliahnya itu dia biayanya itu dari hasil kerja dia gitu. Bukan berarti dia itu kuliah sambil kerja, tapi buatlah kerja itu sambil kuliah. Cakep. Nah, ini nih guys, mindsetnya perlu diubah nih berarti nih. Jadi bukan kuliah sambil kerja, namun kerja sambil kuliah. Kalau kita nggak kerja sungguh-sungguh, kuliahnya nggak selesai. Gitu. Dan ada juga memang orang berpikiran yang bekerja itu dia sambil kuliah. Ada yang berpikiran dia kuliah itu hanya ambil ijazah. Ini nih yang nggak perlu nih. Ada. Mungkin bahkan banyak. Ada ya. Tapi sambil kuliah. Kebanyakan mereka bilang sebenarnya kuliah aku mau ambil ijazahnya aja. Ini nih nggak perlu. Nggak harus nih. Untuk di kerjaan gitu kan. Sah-sah saja mereka bilang seperti itu. Cuman ya kita introspeksi diri, bagus enggak itu untuk kita? Bener. Perlu enggak untuk kita gitu? Efeknya apa kalau kita buat seperti itu? Efeknya kalau kita mikirnya sama dengan mereka, ya kita berarti tidak jauh beda dengan mereka cara pola pikir kita gitu. Kan gitu kan? Nah, kalau kayak gitu berarti di perkuliahan selesai kita tidak dapat apa-apa. Kita hanya dapat ijazah. Ilmunya kita nggak dapat. Waduh. Makanya itu tadi. Kena nih guys, serius kena. Buat yang mahasiswa aktif atau bahkan mau masuk baru, setelah kuliah, tentukan satu mata kuliah itu yang difokuskan. Insya Allah dia fokus, selesai dia dapat ilmunya. Dan kalaupun dia serius dapat ilmunya, dia sungguh-sungguh, kalau dia niatnya mau kerja di perusahaan, insya Allah ada
bisa gitu kan. Nah kalaupun dia nggak ada berniat untuk kerja di perusahaan, skill yang dia dapat dia bisa kembangkan, dia bisa buat usaha sendiri. Waduh. Atau Contoh seperti yang di multimedia kan ada tuh bagian multimedia seperti fotografernya atau desainnya. Jika dia tidak mau bekerja di suatu perusahaan, dia punya skill di multimedia nih, dia bisa buat usaha multimedia, fotografer kan. mungkin itu nilai plus dari kampus kita bang ya, banyak UKM gitu bang ya. Iya. Ada multimedia, ada programming, ada robotik, web design ada juga ya, web design ada gitu. Keren nih, keren serius. Oke Bang Frido, terima kasih. Tak terasa kita udah lama ya kan, kita udah banyak ambil waktu Abang dah, Frido Swendra. Sampai jumpa Bang di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa terus memberikan kontribusi positif untuk kampus kita Bang. Ya kan Bang? Terima kasih Bang Frido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Hashtag Tri Gunadarma, langkah pasti menuju sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.